Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi di pertemuan kedua mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan. Di pertemuan pertama saya sudah memaparkan mengenai bagaimana kita memahami fiksi dan non-fiksi. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa. Hakikat keindahan di dalam penulisan karya sastra, baik itu puisi, cerpen, novel, naskah drama. Di sana bahasa memiliki peran yang sangat penting di dalam prosesnya kita menampilkan karya. Bagaimana kita menyuguhkan karya yang di dalamnya di sana sudah mengandung berbagai macam pengalaman. Pengalaman tersebut di dalam bentuknya di sini sangat penting sekali kita mempergunakan bahasa. Menurut Sumarjo dan Saini tahun 1986, bahan untuk mewujudkan bentuk sastra adalah bahasa. Ketika kita menggunakan bahasa di dalam prosesnya kita menuliskan karya sastra atau di sana kita mempraktikkan karya sastra, bahasa-bahasa tersebut tentunya bahasa-bahasa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa juga terkait dengan simbol, tanda maupun di sana pesan-pesan yang disampaikan dengan ekspresi-ekspresi. Baik itu ekspresi secara lisan dan ekspresi secara tulis, tentunya di sana menggunakan bahasa. Inilah pentingnya kita memanfaatkan bahasa yang benar-benar di sana bisa mewakili pesan yang akan kita sampaikan kepada para pembaca kita. Kita memahami di sini mulai satu persatu terkait dengan syarat-syarat suatu bentuk sastra disebut indah. Salah satunya jika yang pertama dia menjelaskan terkait dengan permasalahan secara utuh. Keutuhan ini semuanya menyesuaikan dengan bagaimana para penulis, penyair ketika menyajikan karya sastranya di sana, apakah menggunakan pola induktif, pola deduktif, maupun ketika di sana menyajikan karyanya mulai dari klimaksnya dulu atau di sana mulai dari masalah-masalah awal yang sederhana sampai di sana masuk ke dalam proses permasalahan yang lebih rumit atau kompleks. Keutuhan di dalam proses menyampaikan cerita, ini tentunya memerlukan tahapan atau latihan penulisan terus-menerus agar karya tersebut nantinya dapat dinikmati oleh setiap orang yang membacanya. Yang kedua adalah keselarasan. Ketika kita sudah masuk ke dalam proses memahami karya sastra, di sana yang dimaksud dengan keselarasan artinya pesan-pesan atau isi yang ada di dalam cerita tersebut di sana sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian permasalahan yang ada. Ini plot atau alur yang ada di dalam proses ketika menuliskan karya sastra. Tentunya di sana salah satunya dicek apakah ketika menampilkan cerita di sana dia sudah mempersiapkan di sini menggunakan alur maju. Nah, ini. Atau sebaliknya, bagaimana ketika menuliskannya. Ini sudah diperhitungkan oleh para penulis sehingga ketika benar-benar ada kerangka yang dimaksud dengan kerangka tulisan, maka dia sudah memiliki gambarannya. Nantinya ke depan tulisannya akan seperti apa. Kemudian keseimbangan di sini. Ketika karya sastra di sana disebut indah, bagaimana ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam karya sastra, di sana dapat juga diberikan solusinya. Solusi inilah yang sebenarnya di dalam penulisan karya sastra, setiap penyair, penulis memiliki gayanya sendiri. Bagaimana di sana nilai-nilai, pesan-pesan, kemudian amanat yang ada di dalam karya sastra tersebut di sana dapat dipahami oleh pembacanya. Di dalam prosesnya kita di sekolah dasar memahami bahwa keseimbangan di sini juga bisa diartikan bahwa cerita-cerita yang ada di sana
sudah sesuai dengan pemahaman kita bahwa bacaan ini tentunya sudah sesuai dengan anak kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 dan seterusnya di sana. Pemilihan bacaan-bacaan di sini juga di sana mempengaruhi bagaimana siswa belajar terkait dengan bahan atau karya sastra. Kemudian fokus atau pusat penekanan suatu unsur. Nah, ketika kita prosesnya di sini memahami dari Sumarjo dan Saini tahun 1986 bahwa fokus cerita di sana juga mempengaruhi ini. Fokus permasalahan, fokus pengalaman yang akan disampaikan ketika sudah satu topik di sana, ketika sudah mengacu kepada satu, maka di sana diusahakan sangat mendalam agar nantinya ketika kita memahami sebenarnya di sini akan menyampaikan nilai-nilai yang tentunya di sini penting untuk dipahami oleh pembacanya. Ketika kita menilai suatu karya sastra, kadang kita menilai ini karya sastra yang di sana dikatakan karya sastra yang bermutu, karya sastra yang di sini berkualitas. Tentunya kita salah satunya mengecek dari penilaian bentuknya. Ketika karya sastra itu muncul pada era sekarang ini, di sana sudah masuk ke dalam penulisan yang ada di bagian belakang. Apakah ini termasuk novel serius, novel populer, atau yang mana? Barcode yang ada di bagian belakang atau akhir di karya sastra di sana menjelaskan identitasnya dari segi bentuknya. Bentuk selain dari fisik yang ada di dalam cover luar, juga kita melihat dari penyajian yang ada di dalamnya. Apakah ketika di sana menyajikan karya sastranya, di sana penulis menuliskan mulai dari judulnya, kemudian permasalahan secara detail. Ini kita melihat dari apa yang dimaksud dengan eksplisit, hal-hal yang bisa dilihat melalui mata secara langsung. Setelah kita melihat dari bentuknya, hal-hal yang mempengaruhi kualitas karya sastra tersebut, kita melihat dari isinya. Ketika memahami isi, tentunya di sini berbeda-beda antara orang pertama dengan orang kedua. Ketika memahami karya sastra, di sana diberikan keleluasaan karena setiap karya sastra yang muncul, tentunya di sana diberikan keleluasaan kepada para pembacanya untuk memaknai sebenarnya di sini pemahamannya mengenai apa, pesannya mengenai apa yang ditawarkan melalui pengalaman yang ada di dalam kita membaca karya sastra. Ini sangat penting sekali. Kemudian ketika kita sudah mengekspresikan, ekspresi setiap orang ketika membaca karya sastra di sana juga berbeda-beda. Pengalaman masa lalu atau pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh para pembacanya di dalam menyikapi kehidupan juga berpengaruh terhadap ketika dirinya membaca karya sastra. Lagi-lagi di sini bahasa memiliki peran yang sangat penting di dalam kita menilai apakah kualitas di dalam pemilihan bahasa-bahasa di dalam karya sastra di sana merupakan bahasa-bahasa pilihan oleh para penyairnya, penulisnya ketika dia memunculkan karya sastra. Ada juga di sini syarat karya sastra yang disebut bermutu. Agar lebih mendalam lagi kita cek satu persatu di sini. Karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. Tentu saja di sini gejolak batin dan permasalahan dari sastrawan ketika dia sudah melakukan observasi, sudah melakukan pengamatan dan penelitian yang sangat mendalam, maka penulis atau sastrawan di sini memberikan suatu solusi, suatu gambaran kehidupan yang di sini digambarkan berdasarkan imajinasi para penulisnya. Kenapa demikian? Sastrawan di sini tentunya menawarkan berbagai macam pengalaman hidup yang ditawarkan oleh dirinya yang di sana sudah melalui berbagai macam proses pengendapan keilmuan untuk dapat dipahami oleh pembacanya ketika dirinya mengalami atau sedang belajar mengenai sesuatu. Ini tentunya sudah memiliki riwayat ketika proses penulisan di sana
hasil dari observasi, penelitian, kemudian pengamatannya sudah sangat banyak sehingga dia bisa memberikan salah satu tawaran seperti inilah gaya imajinasi atau di sana deskripsi kehidupan berdasarkan pemahaman dari sastrawan tersebut. Tentunya ini sangat penting untuk dipahami. Sastra adalah komunikasi. Komunikasi di sini bagaimana? Ketika kita sudah memahami karya sastra, tentunya di sana ada peristiwa-peristiwa, ada perwatakan yang ada di dalam karya sastra tersebut. Ada gejolak-gejolak yang ada di dalamnya, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik. Itu adalah media komunikasi. Ketika kita sudah memahami bahwa karya sastra di sana sebagai alat komunikasi, maka di sana ada pesan yang akan disampaikan. Pesan inilah yang harapannya nanti ketika para pembaca itu membacanya, di sana dia sudah ada gambarannya untuk melangkah, untuk memahami bahwa kehidupan itu seperti apa di dalam cerita tersebut. Sastra adalah sebuah keteraturan. Artinya bagaimana? Keteraturan di sini yang dimaksud bagaimana? Jika kita melihat aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan, sastra itu mengambil salah satunya dulu untuk fokus memberikan arah pandangan. Pandangan tersebut di sini tentunya bisa berbeda-beda setiap orang. Inilah dia melihat dari satu sudut. Ketika sudah melihat dari satu sudut tersebut, dia membuat karya sastranya. Oh, yang dibidik adalah ini. Kemudian ada peristiwa kehidupan yang ada di dalam karya sastra tersebut. Kemudian ada solusinya, ada pesannya. Hanya dalam satu atau peristiwa atau tindakan yang ada di dalamnya, di sana dibuatlah berbagai macam langkah yang sudah sangat teratur di dalam penulisan karya sastra. Sastra adalah penghiburan. Artinya seperti yang kita sudah bahas tadi di awal bahwa ada isi jiwa sastrawan, komunikasi, sebuah keteraturan. Dia selalu menawarkan hiburan-hiburan kepada para pembacanya. Hiburan seperti inilah yang sebenarnya bukan hal yang ringan. Ini sebuah pembacaan yang semakin lama akan semakin berat, dan tentunya di sana dia memiliki hiburan yang sangat berfaedah sekali, sangat bermanfaat sekali. Untuk bagaimana ketika kita mengalami permasalahan yang ada di dunia, sastra di sana sudah mulai masuk untuk memberikan tawaran-tawaran. Karena sudah ada hal yang positif dan hal yang negatif yang ada di dalam cerita, maka biasanya manusia di sana memilih hal yang positif. Oh, seperti ini. Secara tidak langsung, sastra di sana menghibur dan sangat penting untuk dipahami bahwa pemahamannya tentunya di sini sangat bermanfaat untuk para pembacanya. Sastra adalah sebuah integrasi. Ya, benar sekali. Sastra di sini sebuah karya sastra yang bermutu, merupakan penemuan. Seperti yang saya katakan tadi, penemuan inilah yang menjadi dasar bahwa karya sastra di sana adalah temuan dari penulis, penyair, dan sastrawan itu sendiri. Karena dia di sana sudah melakukan observasi, pengamatan, penelitian, dan dia sudah menemukan beginilah cara menyelesaikan menurut pandangan penulis, penyair, dan sastrawan itu sendiri. Ini tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Karya sastra bermutu merupakan ekspresi sastrawannya. Karya sastra yang bermutu merupakan sebuah karya yang pekat. Karya sastra yang bermutu merupakan penafsiran kehidupan. Ya, seperti yang kita bahas tadi. Karya sastra yang bermutu adalah sebuah pembaharuan. Artinya dia memberikan inovasi yang terbaru sesuai dengan bidikannya. Tidak harus pada tahun 2021. Bisa mundur dan dia memberikan pencerahan terhadap hal-hal yang di sana memang belum ada di dalam kehidupan. Manfaat karya sastra di sini yang pertama, karya sastra yang besar memberi kesadaran kepada pembacanya tentang kebenaran-kebenaran hidup. Karena di sana memang sudah ada berbagai macam konflik, kemudian sudah ada berbagai macam peristiwa kehidupan yang kompleks. Tentunya di sini pembaca bisa belajar dari karya sastra tersebut. Karya sastra memberikan kegembiraan dan kepuasan batin. Karya sastra yang besar itu abadi. Kenapa abadi? Karena di sana walaupun dibaca sekarang,
dia akan membaca lagi, maka dia akan menemukan hal yang berbeda. Gitu. Pemaknaannya akan semakin mendalam lagi. Gitu. Karya sastra besar itu tidak mengenal batas kebangsaan. Karya sastra besar adalah karya seni, indah, dan memenuhi kebutuhan manusia terhadap naluri keindahannya. Karya sastra dapat memberikan pada kita penghayatan yang mendalam terhadap apa yang kita ketahui. Membaca karya sastra besar juga dapat menolong pembacanya menjadi manusia yang berbudaya. Inilah bagaimana kita memahami bahwa karya sastra tersebut tentunya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ini saya ambil dari berbagai macam referensi dari Sumarjo dan Saini tahun 1986. Itu dari saya, selamat belajar para mahasiswa dan salam budaya. Arketipon 18.